Oke, halo guys. Jadi salah satu pertanyaan yang paling banyak banget ditanyain ke saya, dan yang mungkin yang nanya ini adalah para kaum emak-emak gitu ya. Jadi yang paling banyak tanya ke saya di Instagram pribadi saya @gdebp itu adalah apa sih bisnis yang paling bagus, paling cocok buat ibu rumah tangga. Nah, jadi mungkin dalam video ini, oke, saya tentu saja bukan ibu rumah tangga ya. Tapi mungkin saya ada beberapa ide yang bisa saya share buat kamu yang lagi nonton tentang apa sih bisnis yang bagus yang bisa dijalankan oleh ibu rumah tangga. Dan saya akan menggunakan beberapa asumsi nih. Saya akan menggunakan beberapa asumsi yang akan saya jadikan sebagai dasar alasan kenapa bisnis ini cocok dan bagaimana mengeksekusinya dengan baik dan apa yang diharapkan dari kalau menjalankan bisnis-bisnis yang saya akan mention nanti. Jadi pertama, kita harus paham dulu, ibu rumah tangga itu kenapa sih kok sampai ada yang bilang bisnis untuk ibu rumah tangga. Artinya, ibu rumah tangga ini memiliki satu kondisi yang unik dibandingkan mungkin dengan beberapa kelompok lainnya, sehingga pertanyaannya menjadi valid. Apa bisnis yang cocok buat ibu rumah tangga? Nah, menurut saya, ibu rumah tangga ini memiliki satu kepadatan jadwal yang sangat luar biasa dan tekanan atau apa ya bahasanya ya. Jadi satu kepadatan aktivitas yang luar biasa dan ya memang banyak tekanan juga karena kan harus ngurus suami, ngurus anak, ngurus rumah itu dahsyat luar biasa loh. Saya sebagai seorang pengusaha ngurus bisnis kadang-kadang kewalahan. Nah, ini ibu rumah tangga ngurus anak, ngurus suami, rumah tangga, semuanya diurus A sampai Z. Nah, kalau si anak misalnya kaos kakinya hilang, yang dicari siapa? Ibunya, nggak pernah nyari bapaknya. Makanya seru banget nih kalau kita bicara soal ibu rumah tangga bisnisnya apa. Kalau saran saya, ini saran saya ya, ibu rumah tangga ini punya kekuatan yaitu punya masa yang besar dalam arti ada banyak ibu rumah tangga yang kemungkinan punya masalah yang sama. Yaitu apa? Gimana caranya bisa mengurus anak dengan baik, mengurus suami dengan baik. Dan terutama bagi para ibu rumah tangga baru, entah baru nikah, baru punya anak mungkin, challenge-nya adalah kita nggak tahu, maksudnya mereka nggak tahu, bukan kita, saya nggak ya. Ibu rumah tangga yang baru ini nggak tahu apa yang harus dilakukan kalau anak nangis tuh harus gimana, kalau anak minta apa mungkin kulitnya ada ruam-ruam terus bagaimana, kalau anak tengah malam perlu ASI atau ribet banget. Nah, sebagai ibu rumah tangga yang ingin punya bisnis atau lebih lebih detailnya lagi ingin punya sumber income, bisa melakukan yang namanya apa? Pelatihan atau sharing atau menjadi content creator atau membuat online course tentang bagaimana cara menjadi ibu rumah tangga. Karena toh ini juga yang Anda lakukan setiap hari kan sebagai ibu rumah tangga gitu loh. Jadi Anda udah ngerti nih manajemen waktunya, misalnya bangun jam 5 pagi, bikin apa ngurus anak dulu, habis itu ngurus suami dan segala macamnya. Anak udah berangkat sekolah, suami udah berangkat ke kantor, baru ngurus rumah mungkin cuci baju, cuci piring dan segala macamnya, ngepelnya, wah pokoknya macam-macam deh. Atau misalnya kalau misalnya punya anak yang masih bayi, Anda bisa bikin misalnya bagaimana cara mengurus bayi seperti itu. Atau kalau mau beli popok, popoknya itu seperti apa sih spek-spek popok itu kan ibu rumah tangga baru pada nggak tahu nih, pada blank banget. Apa bedanya dot yang ini dengan dot yang itu? Apa bedanya tangisan anak ini dengan tangisan anak yang seperti itu? Kan beda-beda nih, ada yang mungkin karena buang air, ada yang pengen digendong, ada yang tangisan karena lapar, kan banyak banget jenisnya. Mungkin anda bisa share di sana. Dan share-nya bisa macam-macam, bisa misalnya dari konten yang free, dari konten yang gratis, misalnya diupload ke YouTube misalnya atau diupload ke TikTok sehingga nanti bisa membangun basis follower atau basis subscribers yang kemudian monetize-nya gimana? Bisa misalnya menjadi endorser, bisa mengendorse sebuah produk, bisa apa namanya bisa juga melakukan yang namanya dropshipping untuk beberapa brand tertentu yang memang membuka dropshipping atau lewat dropshipping lewat Tokopedia, lewat Shopee, lewat Bukalapak dan macam-macam. Jadi ini adalah bisnis yang sebetulnya bisa dilakukan dari rumah tanpa harus menambah identitas baru dari seorang ibu rumah tangga. Jadilah ibu rumah tangga yang baik, dokumentasikan kegiatan ibu rumah tangga yang baik dan monetize di sana. Manfaatkan media sosial, dan media sosial ada banyak kan. Kalau menurut saya yang paling efektif sekarang itu apa? TikTok. Kenapa TikTok? Karena TikTok itu
algoritmanya agak berbeda dengan Instagram. Kalau Instagram, followers semakin banyak, maka yang lihat semakin banyak. Kalau di TikTok itu adalah sebagai sebuah platform untuk mendistribute konten. Jadi meskipun akunnya masih baru, tapi selama kontennya memang diminati oleh pengguna TikTok lainnya, maka penontonnya pasti akan banyak, kan di-boost terus oleh si TikTok sebagai algoritmanya. Makanya kenapa menurut saya ini oke banget, dan banyak banget kok ibu rumah tangga yang akhirnya menjadi influencer hanya dengan sharing kesehariannya sebagai ibu rumah tangga. Jadi nggak perlu nambah lagi personal branding sebagai penjual fashion, sebagai penjual otomotif atau apapun deh. Jadi benar-benar senyamannya menjadi ibu rumah tangga aja dan sharing itu. Itu manfaatnya banyak banget buat ibu rumah tangga lainnya yang masih belajar, dan tentu saja bagi Anda bisa menjadi sumber income juga, dan itu keren banget. Dan enaknya lagi bisa dikerjakan dari rumah. Nggak perlu kantor, nggak perlu rekrut pegawai, at least untuk di awal ya. Kalau udah gede banget income-nya silakan aja, why not. Tapi untuk di awal nggak perlu rekrut pegawai, dan bisa dikerjakan kapan saja senyamannya. Dan ini bener-bener kayak ya udah, ini kan toh Anda lakukan juga, tinggal tambahin, dokumentasikan aja seperti itu, kan enak banget sebenarnya. Lalu toolsnya apa aja yang digunakan? Kalau misalnya ingin membangun komunitas, misalnya bisa pakai Telegram yang jumlah membernya bisa nggak terbatas. Lalu kemudian untuk promosinya bisa pakai Instagram, pakai TikTok, easy banget, sangat gampang banget. Lalu kalau misalnya mau bikin kontennya gimana ya, pakai handphone aja. Kalau nggak pede bikin konten gimana? Ya udah, ada banyak banget tools di internet yang bisa bantu kita buat bikin konten tanpa muka kita harus kelihatan. Itu udah banyak banget. Seperti itu, atau misalnya bisa menggunakan konten-konten orang yang kemudian dijahit sendiri dan diedit sedikit supaya nggak plagiat-plagiat amat, seperti itu. Jadi ada banyak banget idenya. Sebenarnya kalau mau yang lain, mau yang berat ya bisa aja, misalnya batu bara gitu. Boleh nggak ibu rumah tangga bisnis batu bara? Ya boleh aja. Tapi yang saya ingin share di sini adalah lebih kepada buat yang masih awam, masih pemula. Makanya saya gunakan contoh-contoh yang simple. Kalau saya bilang, boleh nggak punya bisnis perbankan? Ya boleh aja, silakan, nggak ada yang larang. Tapi itu mungkin untuk yang udah advance gitu ya, yang udah koneksinya banyak, udah kaya raya, modalnya gede, ya silakan aja. Tapi kalau yang masih pemula, masih bener-bener dari nol, inilah yang saya sarankan bisa Anda lakukan. Seperti itu. Dan bisa dikembangkan lagi untuk yang lain, misalnya nggak mau terlalu mengekspos kehidupan punya anak, misalnya ya udah memasaknya aja, atau kalau punya hobi melukis ya melukisnya aja yang diperlakukan dengan sama. Misalnya gimana cara melukis gunung, itu banyak banget yang nonton di YouTube. Itu kalau dari AdSense-nya aja duitnya bisa banyak. Belum lagi kalau misalnya sambil jualan pensil warnanya, jualan kuas cat airnya, jualan kanvasnya, itu banyak banget yang bisa dijual, diuangkan juga di sana. Enaknya ya itu bisa dilakukan dengan mengerjakan hobi. So how to make money from your hobby itu keren banget. Nah, jadi ini beberapa tips ya buat para ibu rumah tangga yang ingin punya bisnis dan menghasilkan uang dari rumah tanpa harus bekerja keluar rumah. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi. Bye.